Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas kisah yang sangat menarik sekaligus menginspirasi. Ribuan Sinterklas masuk Islam, sebuah cerita yang penuh hikmah dan menunjukkan betapa Islam mampu menyentuh hati siapa saja, di mana saja. Sebelum kita mulai, jangan lupa tulis sholawat kepada Nabi Muhammad SAW di kolom komentar sebagai bukti cinta kita kepada beliau. Dan pastikan untuk menonton video ini sampai selesai agar tidak gagal paham dengan kisah yang luar biasa ini. Langsung saja, kita masuk ke pembahasannya. Di sebuah kota kecil yang terletak di salah satu bagian negara Belanda, musim salju telah menyelimuti setiap sudutnya. Pohon-pohon di sepanjang jalan dan atap-atap rumah serta bangunan tampak berlapis putih, tertutupi salju yang turun tanpa henti. Udara dingin menggigit, membuat setiap hembusan napas terlihat seperti asap yang membumbung perlahan di udara. Meski cuaca dingin menyelimuti kota itu, aktivitas masyarakat tetap berjalan seperti biasa. Jalanan kota masih ramai oleh kendaraan yang melaju perlahan, berhati-hati agar tidak tergelincir di atas permukaan jalan yang licin. Orang-orang berlalu lalang dengan jaket tebal dan syal yang melilit leher mereka, mencoba menghalau dingin yang menusuk. Suasana khas menjelang Natal mulai terasa. Rumah-rumah penduduk dihiasi dengan ornamen-ornamen Natal yang berwarna-warni. Lampu-lampu kecil kelap-kelip menghiasi jendela dan taman, menciptakan pemandangan yang hangat di tengah dinginnya salju. Pohon Natal dengan beragam dekorasi menarik berdiri tegak di dalam rumah-rumah, tampak dari luar melalui jendela yang berembun. Di sudut kota, toko-toko pun ikut memeriahkan suasana. Etalase dipenuhi barang-barang bertema Natal, mulai dari hadiah, pernak-pernik, hingga pakaian hangat khas musim dingin. Suara lonceng dan musik Natal sesekali terdengar dari pengeras suara di berbagai tempat, menciptakan atmosfer yang meriah meski cuaca dingin melanda. Semua orang tampak sibuk mempersiapkan perayaan Natal dengan antusias, membuat suasana kota ini menjadi penuh kehangatan di tengah musim salju yang dingin. Namun, siapa sangka, di balik keceriaan dan gemerlap perayaan Natal, ada sebuah kisah luar biasa yang akan mengubah hidup banyak orang di kota ini. Di kota ini, ada sebuah tradisi yang sangat populer yang menjadi bagian tak terpisahkan dari perayaan Natal, yaitu kehadiran Sinterklas. Sosok Sinterklas, yang dikenal sebagai pembawa kebahagiaan untuk anak-anak, menjadi ikon penting dalam menyambut Natal. Tokoh ini digambarkan sebagai pria tua yang berjenggot putih panjang, bertubuh gempal, mengenakan baju merah cerah lengkap dengan topi khasnya, serta membawa sekarung hadiah di pundaknya. Sinterklas dikenal sebagai pahlawan. Bagi anak-anak, ia digambarkan sebagai seseorang yang datang di malam Natal, mengetuk pintu-pintu rumah, dan membagikan hadiah kepada anak-anak yang telah berperilaku baik sepanjang tahun. Suara tawa Sinterklas yang khas, ho-ho-ho, seringkali terdengar diiringi dengan keceriaan dan senyuman anak-anak yang menanti kedatangannya dengan penuh antusias. Di kota ini, peran Sinterklas tidak hanya hadir di rumah-rumah, tetapi juga di pusat-pusat keramaian seperti mal, toko-toko, dan pasar Natal. Sosok Sinterklas sering menjadi pajangan utama, melengkapi dekorasi Natal yang megah. Ada pula, Sinterklas hidup, yang hadir di berbagai tempat, menyapa anak-anak dan membagikan permen sebagai simbol kebahagiaan. Uniknya, pekerjaan sebagai Sinterklas sangat diminati di kota ini. Banyak orang dewasa, baik pria maupun wanita, yang berlomba-lomba menjadi Sinterklas selama musim Natal. Selain mendapatkan penghasilan tambahan, mereka juga merasakan kebahagiaan tersendiri saat melihat senyuman di wajah anak-anak. Beberapa dari mereka bahkan menganggap peran ini sebagai panggilan jiwa, memberikan keceriaan dan kebahagiaan kepada orang lain. Namun, di balik kehangatan tradisi ini, tidak ada yang menyangka bahwa kisah luar biasa akan terjadi pada sebagian dari mereka yang berperan sebagai Sinterklas. Sebuah peristiwa yang tidak hanya mengubah pandangan mereka tentang kehidupan, tetapi juga membuka jalan menuju perjalanan spiritual yang sangat berbeda. Peter, seorang pria berusia 30 tahun, menjalani kesehariannya sebagai Sinterklas di sebuah mal besar yang terletak di pusat kota. Pekerjaan ini menjadi rutinitasnya setiap musim Natal, dan tahun ini ia kembali menghidupkan suasana Natal dengan mengenakan kostum merah khas Sinterklas, lengkap dengan janggut putih tebal dan topi berbulu putih. Setiap pagi, Peter tiba di mal lebih awal untuk memastikan semua persiapannya sempurna. Dengan senyuman lebar yang selalu menghiasi wajahnya, ia berdiri di dekat pintu masuk utama mal, menyapa setiap pengunjung yang datang. "Selamat Natal, ho-ho-ho," serunya dengan suara lantang namun penuh kehangatan. Anak-anak yang melewati pintu langsung berlari menghampirinya, tak sabar ingin berfoto bersama.
Peter selalu melayani mereka dengan sabar. Ia mengangkat anak-anak kecil ke pangkuannya dan mengajak mereka bercanda. "Apa yang kamu harapkan dari Sinterklas tahun ini?" tanyanya dengan suara yang hangat dan bersahabat. Anak-anak dengan antusias menjawab, sementara para orang tua tersenyum bahagia melihat anak-anak mereka berbincang dengan Sinterklas. Pekerjaan ini bukan hanya soal mengenakan kostum bagi Peter. Ia merasa bertanggung jawab untuk membawa kebahagiaan bagi semua orang, terutama anak-anak. Tak jarang, ia menyelipkan pesan-pesan sederhana seperti, "Jadilah anak yang baik dan rajin belajar," ya, kepada anak-anak yang menemuinya. Meski berdiri berjam-jam dan menahan dinginnya angin yang masuk dari pintu mal, Peter tidak pernah mengeluh. Melihat kegembiraan di wajah orang-orang yang ditemuinya membuat semua itu sepadan. Namun, di balik pekerjaannya yang tampak ceria, ada kerinduan mendalam dalam hati Peter, kerinduan akan sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang bisa memberikan arti lebih dalam pada kehidupannya. Hingga suatu hari, sebuah pertemuan kecil dengan seseorang yang tak terduga mulai mengubah segalanya. Apa yang awalnya hanya pekerjaan musiman mulai membawanya pada perjalanan spiritual yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Saat malam Natal tiba, suasana di mal tempat Peter bekerja semakin ramai. Lampu-lampu hias yang berkelap-kelip dan alunan musik Natal memenuhi udara, menciptakan suasana meriah yang khas. Peter, seperti biasa, berdiri di dekat pintu masuk mal, menyapa para pengunjung dengan senyuman hangat dan sapaan khasnya. Di tengah keramaian itu, perhatian Peter tertuju pada seorang bocah lelaki berusia sekitar 12 tahun yang berjalan mendekat. Wajahnya tampak tenang, dengan sorot mata yang cerdas. Peter menyapa anak itu dengan ramah, "Selamat Natal, Nak, apa yang kau inginkan tahun ini?" Anak itu membalas sapaan Peter dengan sopan, "Terima kasih, tetapi aku seorang Muslim," jawabnya sambil tersenyum. Peter, yang tidak ingin membuat suasana menjadi canggung, dengan cepat merespons, "Oh, semoga damai Natal tetap menyertaimu." Namun, percakapan itu mengambil arah yang tak terduga. Anak itu menatap Peter dengan rasa ingin tahu dan bertanya, "Apa sebenarnya pengertian Natal?" Pertanyaan sederhana itu membuat Peter tertegun sejenak, tetapi ia menjawab sesuai dengan yang selalu ia pahami. "Natal adalah perayaan kelahiran Yesus," katanya dengan penuh keyakinan. Anak kecil itu mengangguk perlahan, lalu bertanya lagi, "Apakah kau yakin Yesus lahir pada tanggal 25 Desember?" Peter terdiam. Pertanyaan itu, meskipun sederhana, menusuk pikirannya. Ia mencoba mencari jawaban, tetapi tak ada yang muncul. Ia hanya bisa membalas tatapan anak itu dengan kebingungan. Melihat Peter tak bisa menjawab, anak itu mengeluarkan sebuah buku kecil dari tasnya dan menyerahkannya kepada Peter. "Bacalah buku ini. Di dalamnya, kau mungkin akan menemukan jawaban dan kebenaran," katanya lembut. Peter menerima buku itu dengan ragu, tetapi ada rasa penasaran yang mulai tumbuh di hatinya. Sebelum Peter sempat berkata apa-apa, anak kecil itu sudah melangkah pergi, meninggalkan Peter yang kini berdiri sendirian, memandangi sampul buku itu. Malam itu, meskipun suasana di mal tetap ramai dan penuh kegembiraan, pikiran Peter dipenuhi oleh pertanyaan yang belum terjawab. Di tangannya, buku kecil itu seolah memanggil-manggilnya untuk dibuka. Di dalam hatinya, ada perasaan baru yang sulit ia jelaskan, sebuah keinginan untuk mencari tahu lebih dalam tentang apa yang selama ini ia anggap sebagai kebenaran. Setelah selesai bertugas di mal, Peter akhirnya pulang ke rumah. Meski tubuhnya lelah, pikirannya terus terusik oleh kejadian malam itu. Ketika ia duduk di sofa dan menatap buku yang diberikan anak kecil tadi, rasa penasaran semakin menguasai dirinya. Akhirnya, ia membuka buku itu dan mulai membaca dengan saksama. Halaman demi halaman, Peter terpaku pada penjelasan yang tertulis di sana. Buku itu membahas perjalanan hidup Yesus dengan sudut pandang yang belum pernah ia dengar sebelumnya. Setiap argumen didukung oleh kutipan dari Alkitab dan Al-Quran, dijelaskan dengan cara yang begitu logis dan mendalam. Kata-kata dalam buku itu terasa menembus ke dalam hati dan pikirannya, menggoyahkan keyakinan yang selama ini ia pegang erat. Peter mencoba mencari celah untuk membantah isi buku itu, tetapi semakin ia membaca, semakin ia merasa bahwa penjelasan yang diberikan sulit untuk dibantah. Kebenaran yang tersurat di dalamnya seakan membuka pintu baru di dalam pikirannya. Malam itu, Peter tak bisa tidur. Ia terus memikirkan apa yang telah ia baca, merenungkan apa arti semua itu bagi dirinya. Merasa tak sanggup memendam semua ini sendirian, Peter memutuskan untuk membagikan pengalaman dan pemikirannya kepada teman-teman yang seprofesi dengannya melalui grup WhatsApp. Ia mengetik panjang lebar tentang apa yang ia temukan di buku itu, menjelaskan poin-poin yang membuatnya terkejut, sekaligus mengungkapkan keraguan yang kini ia rasakan. Tak butuh waktu lama, grup WhatsApp itu langsung ramai dengan reaksi.
pesan-pesan masuk bertubi-tubi. Beberapa teman-temannya mengaku tak percaya ada sebuah buku yang mampu menggoyahkan keyakinan seseorang. Yang lain penasaran dan meminta Peter mengirimkan foto halaman-halaman penting dari buku itu. Di antara keramaian percakapan itu, ada pula yang mulai meragukan keyakinan mereka sendiri, sementara yang lain bersikap skeptis dan menantang isi buku tersebut. Buku itu, dengan dalil-dalil dari Alkitab dan Al-Quran, tak hanya membuat Peter mempertanyakan keyakinannya, tetapi juga memantik diskusi mendalam di antara teman-temannya. Malam itu, tanpa disadari, sebuah perjalanan pencarian kebenaran telah dimulai. Peter dan beberapa temannya kini menghadapi pertanyaan besar tentang keyakinan mereka, pertanyaan yang tak mudah dijawab, tetapi mustahil untuk diabaikan. Natal telah berlalu beberapa hari, tetapi pikiran Peter terus dipenuhi bayang-bayang dari penjelasan dalam buku yang ia baca. Setiap kali ia mencoba mengalihkan perhatian, rasa gelisah itu kembali menghantui, seolah ada sesuatu yang mendorongnya untuk mengambil keputusan besar. Peter merenung, merasa bahwa apa yang ia rasakan bukanlah kebetulan. Hatinya terus berkata bahwa ia harus menyambut hidayah ini dengan sepenuh jiwa. Akhirnya, pada suatu malam yang sunyi, Peter memantapkan hati untuk memeluk Islam. Ia tidak ingin terus hidup dalam kegelisahan. Keputusan ini ia sampaikan kepada teman-temannya di grup WhatsApp, dengan harapan mereka dapat memahami langkah yang ia ambil. Namun, yang terjadi justru di luar dugaan. Teman-temannya, yang juga telah membaca buku yang sama, ternyata merasakan hal serupa dengan Peter. Mereka mengaku hati mereka juga gelisah, seolah ada sesuatu yang hilang dalam hidup mereka. Diskusi di grup semakin intens, hingga akhirnya satu persatu dari mereka menyatakan keinginan untuk mengikuti jejak Peter dan memeluk Islam. Keesokan harinya, Peter dan teman-temannya sepakat untuk berkumpul dan pergi bersama ke masjid. Sebagai simbol kebersamaan dan profesi mereka, mereka memutuskan untuk mengenakan kostum Sinterklas yang selama ini mereka pakai untuk bekerja. Langkah mereka mantap menuju masjid, meski hati dipenuhi rasa haru. Di masjid itu, sebuah pemandangan luar biasa terjadi. Ribuan orang mengenakan kostum Sinterklas berkumpul dalam satu barisan, bersiap untuk mengucapkan syahadat. Suasana di masjid begitu hening, penuh dengan rasa khidmat dan haru. Ketika kalimat syahadat bergema dari bibir mereka, air mata tak terbendung mengalir di pipi mereka. Hari itu menjadi hari bersejarah. Sebuah profesi yang selama ini melambangkan perayaan Natal, kini menjadi saksi hidayah yang membawa ribuan hati kepada Islam. Peter dan teman-temannya memulai lembaran baru dalam hidup mereka, meninggalkan kegelisahan dan menyambut kedamaian yang selama ini mereka cari. Subhanallah, Allahu Akbar, hidayah Allah bisa datang kepada siapa saja dan dalam keadaan apa saja. Inilah bukti nyata bahwa ketika hati merindukan kebenaran, Allah akan membimbing mereka menuju jalan yang lurus.